ya. Cynthia Hana Fiansi, Mutiara Ferani, Nancy Briliana, Okta Safia Putri, Alisa Zahara. Semuanya hadir hari ini ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks laporan percobaan. Laporan percobaan. Ada yang masih ingat teks laporan percobaan tujuannya apa? Untuk apa teks laporan percobaan tujuannya? Menyampaikan hasil percobaan. Ya, menyampaikan hasil percobaan yang telah kita lakukan atau kita praktekkan di kelas. Hari ini kita akan membahas mengenai teks pidato persuasif. Di sini ada yang pernah melakukan teks pidato persuasif? Ada yang pernah ikut lomba pidato kah? Atau pernah membuat video pidato kah sebelumnya? Ada yang pernah atau belum? Belum. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks pidato itu dan kita akan mengenal bagaimana sebenarnya kita berpidato di depan khalayak ramai atau di depan audiens. Dan Anda semua. Sebelumnya pada minggu kemarin juga Ibu memberikan asesmen diagnostik kalian. Itu tuh mengenai gaya belajar untuk menentukan gaya belajar kalian masing-masing. Ada 3 yang Ibu temukan, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Tahu bedanya ketiga-tiganya nak? Tahu, Bu. Kalau visual apa kan? Berupa melihat gambar, Bu. Cenderung anak itu tertarik dengan gambar-gambar yang telah yang mereka perhatikan di depan kelas. Kemudian ada audio, berarti mendengarkan, cenderung paham materi itu ketika mendengarkan sebuah video. Kemudian ada yang kinestetik, gerak, yaitu lebih aktif dalam melakukan aktivitasnya. Ya, Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing nantinya. Dan Ibu akan memberikan pelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing di kelompok kalian masing-masing. Ya, Ibu sebutkan dulu ya. Yang visual itu ada Cynthia Hana sama Mutiara Ferani. Yang auditori itu ada Okta Safia, dan yang kinestetik itu Alisa Zahara sama Nancy Briliana. Ya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang kalian sudah duduk di kelompok gaya belajarnya masing-masing. Ada yang visual, auditori sama kinestetik. Ya. Buka dulu LKS halaman 12 mengenai teks pidato. Gambar apa yang kalian lihat di situ? Gambar pidato, Bu. Kalian di situ melihat Insinyur Soekarno sedang berpidato atau berorasi di depan khalayak ramai. Ya, itu contoh cara berpidato ya yang benar. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih tentang pidato itu. Pidato persuasif. Persuasif apa artinya? Mengajak. Jadi mempengaruhi. Berarti pidato itu bertujuan untuk mempengaruhi dan mengajak audiens untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, isinya yang didengarkan. Jadi teks pidato itu adalah sebuah teks yang isinya ada pendapat, gagasan, isi yang akan disampaikan saat berpidato. Berarti ada komponen-komponen yang akan disampaikan nantinya. Bukan hanya pendapat kita aja, tapi ada dipaparkan juga fakta-fakta yang kita paparkan di dalam teks pidato tersebut. Apa saja ciri-ciri teks pidato? Yang pertama, memiliki sifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini yang kata itu tadi. Ada unsur persuasifnya, ada unsur mengajaknya. Itu teks pidato. Kemudian, membangkitkan emosi pendengar agar setuju dengan argumen yang disampaikan oleh orator. Jadi dalam pidato itu kita tidak boleh hanya berdiam diri di tempat saja. Kita harus bagaimana kita sebagai seorang orator untuk apa yang kita sampaikan tersebut sampai kepada audiens. Oleh sebab itu adanya emosi dalam menyampaikan pidato tersebut. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang membangun dan menginspirasi. Nanti di situ tuh ada kalimat-kalimat ajakan yang berguna untuk mengajak audiens untuk mendengarkan kita. Dan itu tadi yang Ibu sampaikan mengenai teks pidato. Nah,
sekarang Ibu akan menampilkan sebuah pidato, orang yang berpidato, bagaimana seharusnya seorang yang berpidato tersebut menggunakan kalimat-kalimatnya. Lihat dulu contohnya masing-masing. Ini salah satu bukanya. Yang terhormat Bupati Kendal Bapak Tito Ganenuto Bachelor of Science, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu contoh sebuah video teks pidato. Apa yang kalian bisa ambil kesimpulan dari video tersebut? Apa isi pidato yang disampaikan? Mengenai apa? Pancasila. Mengenai nilai-nilai yang ada di Pancasila. Bagaimana cara kita menyerapkan sebagai seorang pelajar, menyerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita bijak menggunakan media sosial juga. Itu contoh teks pidato, teks pidato persuasif. Di situ ada unsur mengajaknya kan? Di terakhir itu ada unsur mengajaknya. Marilah, itu unsur mengajak. Ada kata-kata persuasifnya. Sekarang itu akan masuk kepada isi pidato tersebut. Contohnya seperti ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah nasihat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat ternyaman, tempat belajar bagi seorang peserta didik. Oleh sebab itu, kita sebagai warga sekolah harus selalu menjaga lingkungan sekolah tersebut dari semua hal yang dapat merusaknya. Salah satunya yaitu sampah. Sampah yang kalian hasilkan setiap harinya, jika tidak dibuang pada tempatnya akan mengotori semua lingkungan sekolah ini. Oleh sebab itu, kita sebagai peserta didik dan sebagai warga sekolah harus selalu menjaganya. Nah, itu contoh teks pidatonya ya. Itu berupa opini-opini yang disampaikan. Nanti juga berupa fakta-faktanya. Misalnya, faktanya itu contohnya Ibu melihat setiap hari Senin setelah istirahat kalian makan dan tidak membuang sampah di tong sampah. Nah, itu berupa faktanya. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Itu isi dari pidato. Kemudian penutup pidato seperti apa? Penutupnya itu setelah kalian mengambil kesimpulan, contohnya seperti ini. Itulah nasihat singkat pada pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah ini dapat kalian amalkan, dapat kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan sekitar kalian nantinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat manfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada unsur kesimpulan dan unsur penutup dari teks pidato tersebut. Itu contoh pidato contoh pidato yang sesungguhnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik, kepada masing-masing kalian. Nantinya kalian isi sebuah teks pidato persuasif berkelompok, dan kemudian setelah kalian tulis, nanti kalian bacakan teks pidato tersebut di depan kelas. Temanya dibebaskan kepada kalian. Apa yang ingin kalian ambil temanya? Mengenai gadget kah? Mengenai media sosial kah? Mengenai bullying kah? Atau yang lainnya? Yang kalian paham dengan apa yang kalian sampaikan nanti di depan. Paham? Nanti kalian isi sesuai dengan struktur teks pidato. Berarti ada tiga struktur apa aja tadi? Bukti? Struktur teks pidato? Isi dan penutup. Ya, ketiga-tiganya kalian sampaikan di sana. Isinya memuat fakta dan opini. Nanti kalian membuatnya tuh, ini kan ada pembukaannya tuh. Untuk sini tuh sama pembukanya dulu. Kalian temanya sama atau beda? Beda-beda temanya. Nah, sini tentang apa? Tentang kebersihan atau tentang apa? Tentang bullying. Kalau mungkin tentang apa? Toleransi, Bu. Toleransi. Nah, nanti kalian buat seperti itu. Nanti kalian paparkan juga ya fakta-fakta yang ada di sekitar kalian. Fakta audio kan? Iya, Bu. Nih, di YouTube video ini kan. Ini bukan ditampilkan juga di depan tuh mengenai audionya, mengenai video teks pidato. Sekarang
tersebut kita pilah-pilah mana aja yang bagian pembukanya, Bu, nanti di sini. Yang ini kebuka, Bu. Ya, ini pembukanya nanti kan. Tadi kalian sudah kerja kelompok mengenai teks pidato persuasif berdasarkan keahlian kalian masing-masing. Siswa sudah membuat KPD, mengenai auditori, dan yang estetik membuat menampilkan nanti sebuah pidato persuasif ke depan kelas. Nah, sekarang ibu minta untuk kelompok yang estetik menampilkan sebuah pidatonya. Silakan, ada yang mau tampil? Ibu. Nah, silakan Alisa. Sebentar ya, Sa. Ya. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu sebagai pembimbing dan kepada teman-teman yang saya hormati. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pentingnya pendidikan. Teman-teman yang saya sayangi, dengan teman, mulailah sekarang untuk mengalihkan hobi tersebut menjadi hobi membaca. Semoga dengan gemar membaca, buku kalian menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Maka dari itu, marilah menjadi orang yang gemar membaca. Sekian dari pidato saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita. Itu penampilan pidato yang disampaikan oleh Alisa Zahra. Ada tambahan atau masukan untuk Alisa dari teman-temannya mengenai itu baik itu gesturnya, intonasinya, mimik wajah atau artikulasinya? Ada yang ingin menambahkan atau ingin mengomentari, ingin memberikan masukan lah untuk perbaikan ke depan? Jadi ibu ingin memberikan masukan ya, Alisa. Kamu udah bagus menampilkan pidatonya, isinya juga udah padat, ada fakta, ada opini yang kamu paparkan di pidato kamu. Cuman untuk gestur tubuhnya diperbaiki lagi nantinya ya. Kalau intonasi udah bagus tuh, ada tinggi rendahnya nada kamu udah membaca. Nah sekarang kumpulkan tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi bersama, yang kalian kerjakan bersama-sama tadi menjadi. Tugas ini nanti ibu akan nilai, nilai apakah sudah sesuai dengan struktur yang sudah ibu berikan kepada kalian, yang sudah ibu sampaikan kepada kalian. Apakah sudah dibuat isinya, pembukaannya, isi dan penutup, paham? Nah, karena bel udah berbunyi, siapa yang bisa menyimpulkan pertanyaan kita hari ini? Kalian yang pidato. Ada yang mau yang lain nggak? Yang berikan kesimpulan? Ya, kapan Alisa? Terima kasih, Bu. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya pidato tersebut adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi yang berisi argumen dan fakta di khalayak umum. Kemudian di pidato juga ada yang namanya jalur persuasif, di mana persuasif ini berarti ajakan atau himbauan. Kemudian untuk struktur ada 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga ada penutup. Selanjutnya untuk kebahasaan ada beberapa poin. Yang pertama itu kebendaan, yang kedua itu nominalisasi, yang ketiga itu adalah konjungsi, kalimat modalitas, dan kata motif. Dan juga namanya sinonim. Sinonim dan antonim. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang disampaikan oleh Alisa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mengenai tentang teks pidato persuasif dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Paham? Paham. Nah, untuk mempertajam pengetahuan kalian mengenai teks pidato persuasif, coba kerjakan di rumah.
tugas halaman LKS halaman 15 ada itu mengenai struktur teks pidato dan ciri kebahasanya. Minggu depan Ibu akan memeriksanya di kelas masing-masing. Yang